Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Marli Soko. Ini 18.3.03.029. Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya mempresentasi sampah di laut, marine debris. Sumber marine debris Indonesia disebut sebagai kontor, berarti sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia setelah ditentukan dengan estimasi 0,48 per 1,29 juta metrik ton per tahun, yang memperkirakan bahwa pengangkatan sampah laut akan terjadi pada tahun 2025 secara global jika tidak ditangani secara serius. Di Indonesia umumnya disebutkan oleh aktivitas di antara kemudian masuk ke laut melalui sungai-sungai yang ada. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya pengetahuan tentang penanganan sampah membuat masyarakat langsung membuang sampah ke lokasi halaman rumah dan dibiarkan mengendap serta dibuang langsung ke sungai atau pesisir pantai. Faktor utama penyebab kelimpahan sampah laut di pantai diduga adalah aktivitas penduduk dan rekreasi lokal yang menunjukkan bahwa sumber-sumber berbasis lahan menyediakan input utama untuk polusi plastik di pantai. Bagaimana cara sampah distribusi luas di laut? Tetapi hal ini berbarengan dengan berbagai aktivitas manusia di wilayah pesisir yang berpotensi mengganggu kesehatan lautan. Di samping potensi sumber daya alam yang terbesar luas di pesisir Indonesia, potensi pencemaran terhadap lingkungan pesisir dan laut pun memiliki peluang yang cukup besar. Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting bagi produktivitas biologi, geokimia, dan kegiatan manusia. Daerah ini sangat penting sebagai menjadi makanan, rekreasi, dan transportasi yang mewakili berbagai penting dari perekonomian dunia. Salah satu yang dapat mengubah
kualitas pelarian adalah adanya sampah di laut yang diakibatkan oleh kegiatan antropogenik. Sampah laut marine berries merupakan bahan dapat persisten yang menjaga atau tidak menjaga dibuang dan ditinggalkan di lingkungan laut. Pada pelarian laut terdapat berbagai macam ukuran sampah yang ditemukan di. Lanjut, apa saja dampaknya? Sampah laut merupakan benda padat persisten yang dihasilkan oleh manusia secara langsung atau tidak langsung dengan cara dibuang atau ditinggalkan di laut. Jumlah dari keberadaan sampah laut meningkat dan hampir 80% sampah laut terdiri sampah plastik. Persentase yang cukup tinggi membuat sampah plastik menjadi salah satu pencemaran yang dapat memberikan dampak buruk yang tidak hanya pada lingkungan saja, melainkan dapat memberikan dampak untuk biota yang ada pada lingkungan tersebut. Plastik merupakan salah satu jenis sampah yang sangat dominan. Penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari saat ini dapat mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu berkisar 75-80 juta ton. Sifat plastik yang ringan, kuat, tahan lama, dan murah menyebabkan penggunaan plastik terus meningkat dan sangat luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari sifat plastik tersebut menjadikan plastik sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar. Bagaimana kebijakan pemerintah? Berbagai macam barang atau produk berbahan plastik digunakan dalam keseharian manusia. Bahan plastik sangat dikuasai karena memiliki sifat yang praktis, ringan, dan kedap air. Hal ini sesuai dengan kehidupan manusia yang memiliki mobilitas tinggi. Lanjut, salah satu produk berbahan plastik yang kedap digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah kantong plastik belanja sekali pakai. Masyarakat rekap menggunakan kantong plastik sekali pakai dengan tidak bijak. Kebijakan kantong plastik berbayar diyakini sebagai salah satu strategi yang dapat menekan lanjut timbunan sampah kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemaran bagi lingkungan hidup.
Sejak diberlakukannya surat edaran terbuat, maka pengusaha retail modern tidak lagi menyediakan kantong plastik secara gratis kepada konsumen. Apabila konsumen membutuhkan kantong plastik, maka diwajibkan membeli kantong plastik sesuai harga yang telah ditentukan. Lanjut, yaitu aksi solutif. Ekosistem laut benar-benar terancam dengan kehidupan sampah plastik yang kita buang sepanjang waktu. Sampah yang berasal dari darat itu kemudian masuk ke dalam perarian laut, dibawa oleh sungai, manusia, dan juga aktivitas industri yang ada di sekitar kawasan pesisir. Penanganan sampah plastik secara terpadu dan komprehensif wajib dilakukan Indonesia sejak sekarang. Susi mengatakan Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke lautan terbesar kedua di dunia. Dan sampah plastik sangat berbahaya jika tetap dibiarkan ada. Sekian dan terima kasih presentasi saya.